Nastar melted itu saat dipegang dia tidak ngeprul hancur, tapi pas di mulut dia lumer meleleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Selalu awali dengan hati yang bahagia dan jangan lupa berdoa. Nastar yang cantik dan lumer selalu menjadi juara. Bahan yang digunakan untuk membuat nastar melted antara lain selai nanas istimewa, 50 gram gula halus, 350 gram tepung protein sedang, 2 butir kuning telur dan 2 sendok makan susu bubuk, serta 150 gram butter dan 100 gram margarin. Cara membuatnya adalah masukkan margarin, butter, dan juga gula halus. Kemudian aduk menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Pada tahap ini mengaduk dengan mixer tidak perlu sampai mengembang, hanya cukup sampai tercampur rata saja. Untuk butter yang kita tambahkan untuk dicampur dengan margarin, di sini fungsinya adalah untuk membuat adonan nastar menjadi harum wangi. Baru aja diaduk 3 macam bahan saja, wangi nastar sudah mulai tercium. Setelah semuanya tercampur rata, masukkan kuning telur dan mixer kembali hingga semua adonan rata tercampur. Aduk kembali menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Tunggu hingga semuanya tercampur rata. Kemudian matikan mixer saat adonan sudah homogen. Kumpulkan adonan yang tercacar menggunakan spatula. Kemudian tambahkan susu bubuk yang sudah kita siapkan. Saya menggunakan susu bubuk Denkau. Setelah itu dilanjutkan dengan mengaduknya cukup menggunakan spatula. Adonan ini masih lembek. Tapi memang kuncinya di situ untuk membuat nastar itu nanti bisa jadi nastar yang lumer. Aduk-aduk perlahan dengan menggunakan spatula saja hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigu. Dilanjutkan dengan mengaduknya menggunakan spatula kembali. Untuk terigu yang kita gunakan, kita menggunakan tepung terigu protein sedang, tapi lebih prefer lagi jika ada tepung terigu protein rendah. Namun dengan catatan, terigu tidak boleh disangrai dahulu karena nanti nastarnya akan ngeprul dan hancur saat kita pegang. Dengan adonan yang kita buat ini, nastar akan lumer di mulut, tapi saat kita pegang di tangan, dia tidak akan hancur atau tidak akan ngeprul. Bisa kita lihat adonannya ya. Adonan memang terkesan rapuh atau berupa serpihan-serpihan, tidak menggumpal ya. Jadi masih dalam bentuk adonan pun udah kita bisa tebak nanti hasilnya seperti apa rapuhnya. Nah, saat adonan sudah mulai tercampur rata, kita lanjutkan dengan mengulennya sedikit menggunakan tangan. Mengulennya juga tidak terlalu kuat. Hanya sekedar mengumpulkan saja agar bisa dibentuk. Setelah adonan terkumpul, maka waktunya kita proses mencetaknya. Menjadi bentuk-bentuk nastar sesuai dengan keinginan kita. Yang pertama adalah bentuk nastar bulat bertangkai. Ambil sejumput adonan, kemudian kita bulat-bulatkan menggunakan kedua telapak tangan kita. Selanjutnya kita bikin lubang atau bikin cekungan. Nah, di sini adonan seperti retak tapi tidak apa-apa. Kita masukkan 1 bulatan selai nanas ke dalamnya, kemudian kita rapatkan lagi
Nah, karena ini adonannya sangat lembut, yang pecah tadi bisa dengan mudah sekali kita satukan lagi dan hasilnya halus. Dengan adonan seperti ini, saat kita panggang juga dia tidak akan retak, dia tetap halus, tidak akan pecah, dan dia akan tetap mempertahankan bentuk cantiknya. Dia tidak akan berubah bentuk saat kita panggang. Kita susun ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan margarin. Kemudian yang kedua adalah bentuk daun. Seperti awal tadi, pertama kita bulat-bulatkan adonan, kemudian kita isi lagi dengan selai nanas. Setelah itu kita rapatkan kembali dan kita bulatkan. Setelah bulat, kita bikin lonjong dan salah satu ujung dibikin lancip seperti ini. Ujung lain kita bentuk lebih tumpul. Setelah bentuk menyerupai daun, kita pipihkan agar lebih tipis, kemudian kita bikin guratan alur daun atau guratan tulang daun menggunakan bantuan tusuk gigi bagian yang lancip. Kita bukan guratkan, tapi cukup ditekan saja dengan ujung tusuk gigi. Berikutnya adalah bentuk nastar roll. Yang pertama, adonan kita pipihkan di jari telunjuk kita, atau kita bisa menggunakan bantuan telenan atau cetakan yang bertekstur. Kemudian kita pipihkan dan rapihkan adonan sesuai dengan bentuk yang mau kita roll, yaitu bentuk pipih persegi panjang. Setelah pipih dan rapi, kita letakkan satu bulatan selai nanas di bagian tengah adonan. Kemudian kita rolling perlahan hingga bentuknya rapih dan tidak pecah. Proses selanjutnya adalah pemberian tangkai cengkeh pada nastar yang berbentuk bulat. Bisa kita lihat di pojokan itu ada yang berbentuk daun dan juga nastar yang berbentuk roll. Manfaat cengkeh di sini, selain dia mempercantik nastar kita, dia juga akan memberikan aroma yang khas pada nastar, aroma yang akan memberikan cita rasa manis dan eksklusif. Selanjutnya kita akan langsung memanggangnya tanpa harus dipoles dahulu menggunakan kuning telur. Proses baking di sini terbagi menjadi 2 tahap. Tahap 1 menggunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah dengan durasi 15 menit saja. Bisa kita lihat nastar tidak retak atau pecah kan? Setelah 15 menit baking, nastar sudah setengah matang. Waktunya kita mengolesi kuning telur. Oles kuning telur di bagian atas dan samping, jangan sampai bagian bawah atau sampai meleleh ke loyang. Kuning telur yang meleleh sampai ke loyang, dia akan gosong dan membuat nastar kita tidak cantik lagi. Untuk polesan bagian atas, kita bisa menggunakan kuning telur murni atau kuning telur yang kita campur dengan 1 sendok makan susu kental manis. Alhamdulillah berhasil ya, nastar yang sudah kita panggang ini tidak pecah atau tidak retak meskipun sudah kita panggang setengah matang. Ini adalah penampakan nastar kita yang sudah kita poles semuanya dengan kuning telur. Cantik kan? Tahap selanjutnya adalah baking lagi selama 10 menit sama menggunakan suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah. Ini adalah nastar yang sudah matang sempurna. Kuning telurnya tetap cantik kan? Jika menurutmu video ini menginspirasi, silahkan share ke semua sahabatmu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.